Coba deh kita pikirin, dari dulu banget manusia itu udah kayak arsitek buat dunia hewan. Kita ngebentuk makhluk hidup lain buat menuhin kebutuhan kita, mulai dari makanan sampai jadi teman. Tapi ini bukan sulap loh, ini semua ada rencananya. Pernah kepikiran gak sih gimana caranya seekor sapi perah bisa ngasilin susu lebih banyak? Atau ayam bisa bertelur lebih berkualitas? Apa ini semua cuma untung-untungan aja? Ternyata jawabannya bukan kebetulan sama sekali. Ada cetak birunya, ada metodenya, dan ada ilmunya yang kita sebut sebagai pembiakan ternak. Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Jadi, pembiakan ternak itu intinya adalah sebuah proses yang sengaja kita lakukan buat ningkatin kualitas genetik. Simpelnya, kita milih sifat-sifat yang paling bagus dan mastiin sifat itu nurun ke generasi berikutnya. Anggap aja para peternak itu punya semacam kotak perkakas khusus. Nah, setiap alat di dalamnya atau sistem perkawinan punya fungsi yang beda-beda buat mencapai hasil tertentu. Kita lihat yuk beberapa alat utamanya. Pertama, ada yang namanya pure breeding. Gampangnya, ini tuh kayak kita ngelestariin mobil klasik. Tujuannya buat ngejaga kemurnian satu bangsa ternak, biar semua sifat unggulnya, misalnya bentuk tubuh atau warna bulu khasnya, tetap sama dari generasi ke generasi. Selanjutnya ada grading up. Nah, ini strateginya buat naik kelas. Bayangin deh, kita punya ternak lokal yang udah terbukti kuat dan tahan banting. Terus, kita datengin pejantan dari bangsa unggul buat dikawinin. Nah, secara bertahap, seluruh kawanan kita kualitasnya bakal ke-upgrade, jadi lebih produktif tapi nggak kehilangan daya tahan alaminya. Lalu ada crossbreeding. Kalau yang ini kita benar-benar mencampur dua jenis yang beda. Tujuannya buat ngedapetin keturunan yang punya semua keunggulan dari kedua induknya. Kerennya lagi, seringkali anaknya ini malah jadi lebih super dari kedua orang tuanya. Fenomena ini disebut hybrid figure atau heterosis. Biar kebayang, nih, kita lihat contoh nyata dari crossbreeding. Peternak sering banget nyilangin sapi peranakan ongole yang kita tahu jago banget beradaptasi sama iklim tropis dengan sapi simental yang badannya bongsor dan pertumbuhannya cepat. Hasilnya, kita berharap dapat keturunan yang tahan banting sekaligus produktif banget. Benar-benar ngambil yang terbaik dari keduanya. Sekarang kita geser ke alat yang bisa dibilang lebih powerful tapi juga risikonya gede banget. Inbreeding atau perkawinan sedarah. Yang satu ini pakainya harus hati-hati banget. Inbreeding ini benar-benar kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, cara ini efektif banget buat mengunci sifat-sifat unggul, bikin ternak jadi seragam banget. Tapi di sisi lain, risiko munculnya gen-gen jelek yang tersembunyi jadi makin besar, yang bisa nyebabin cacat lahir atau penurunan kesehatan. Oke, teori-teori tadi kan menarik ya, tapi gimana sih praktiknya di lapangan? Nah, kita bakal lihat studi kasus seru dari Indonesia soal sapi Bali. Lokasinya di Nusa Tenggara Timur. Coba lihat gambar-gambar ini. Beda banget kan suasananya? Ada musim hujan yang subur banget, tapi cuma sebentar. Sisanya musim kemarau panjang yang gersang dan keras. Sapi-sapi Bali di sini harus bisa bertahan hidup di dua kondisi yang ekstrim ini. Jadi peternak di sana itu sistemnya masih tradisional. Sapi-sapi ya dilepas saja di padang rumput bareng-bareng. Siapa kawin sama siapa, kapan waktunya, semua benar-benar alami. Nggak ada yang ngatur, nggak ada yang nyatet, pokoknya diserahin gitu aja ke alam. Tapi, para peneliti mulai curiga. Ada yang aneh nih sama sistem yang serba alami ini. Ada satu teka-teki yang ternyata ngancem kelangsungan hidup ternak di sana. Jadi, masalah utamanya apa? Anak-anak sapi di sana justru lahir di waktu yang paling parah, pas puncak-puncaknya musim kemarau. Bayangin, pas induknya butuh banyak banget nutrisi buat nyusuin, rumput di padang malah lagi kering-keringnya. Loh kok bisa? Kan kawinnya alami. Harusnya alam ngatur dong biar waktunya pas. Apa yang salah di sini? Dan inilah jawabannya. Para peneliti ngumpulin data dan mereka nemuin polanya. Coba lihat grafiknya deh. Puncak musim kawin, itu garis yang biru, terjadi pas Oktober. Kenapa? Ya karena pas musim hujan baru mulai, rumput lagi banyak-banyaknya. Nah, tinggal kita tambahin 9 bulan masa kehamilan, dan boom, puncak kelahiran, garis orange, jatuhnya pas bulan Juli, tepat di tengah keganasan musim kemarau. Dan yang bikin kaget, masalahnya itu bukan karena sapinya nggak subur, sama sekali bukan. Tingkat kebuntingan mereka itu luar biasa tinggi, sampai 90,86%. Jadi masalahnya ini murni cuma soal timing. Jadinya ironis kan? Angka kebuntingan tinggi, tapi malah jadi bencana. Soalnya konsekuensi dari salah waktu ini fatal banget. Anak sapi yang lahir pas musim kemarau, pertumbuhannya jadi lambat. Dan yang paling parah,
tingkat kematiannya bisa sampai 15%, cuma gara-gara salah jadwal. Paham masalahnya itu kan langkah pertama. Nah, sekarang kita lihat gimana para peneliti ini nemuin solusi yang ternyata simple banget, tapi dampaknya luar biasa. Solusinya cukup dengan sedikit campur tangan. Jadi, daripada ngebiarin sapi kawin di awal musim hujan, peternak diarahin buat ngatur waktu kawinnya beberapa bulan setelah itu, kira-kira antara Januari sampai Maret. Hasilnya, kelahiran bakal geser ke awal musim hujan berikutnya, pas rumput lagi ijo-ijonya. Ini pelajaran yang penting banget loh. Kuncinya itu bukan ngelawan alam, tapi justru ngertiin ritmenya, terus kita kerja bareng sama alam buat dapetin hasil yang terbaik. Dan pada akhirnya, ini semua kembali ke gagasan utama kita. Pembiakan yang direncanain dengan matang itu jadi kunci sukses. Mau itu milih bangsa ternak yang beda, atau sesimpel ngatur kalender kawin, pilihan yang kita buat itu dampaknya besar banget. Ini kan jadi bikin kita mikir ya. Kalau cuma dengan geser kalender aja bisa nyelamatin satu kawanan ternak, kira-kira cetak biru tersembunyi apa lagi ya yang bisa kita temuin buat bikin dunia kita jadi lebih baik? Mungkin jawabannya udah ada di depan mata kita, tinggal kita mau ngamatinya atau enggak.